Ya pemirsa, BNPB menyebut 9 jenazah saat ini masih dalam tahap identifikasi. Usia korban yang masih muda membuat tim kesulitan melakukan identifikasi lantaran belum memiliki data kependudukan. Sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9. Ya. Ada 9. 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari. Ya, beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DVI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya disidik jari, begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain, ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk itu sudah 3 hari, ya. Sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah ya. Nah ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Fokus pencarian pada lapisan paling bawah reruntuhan bangunan. Ya itu mungkin kalaupun mereka harus ke lokasi mungkin nanti akan perwakilan tidak kemudian semuanya ke sana. Itu perwakilan mungkin tidak ada masalah. Secara berkala berarti terus-menerus akan ada wali santri yang diajak lihat sana, Pak? Iya, itu tidak masalah. Yang penting hanya perwakilan. Artinya biar proses juga tetap berjalan secara konsisten dan berlanjut seperti itu. Sejauh ini untuk reruntuhan sudah berapa persen Pak dibersihkannya, Pak? Ya untuk tadi siang juga saya sudah sampaikan ya sekitar 50%-an ya. Tapi sekali lagi bahwa menggunakan alat berat untuk membersihkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu bukan berarti untuk secepatnya membuang atau membersihkan bangunannya, tapi membuka akses-akses di mana korban itu ada. Begitu korban itu terlihat, dihentikan sementara, kemudian dievakuasi. Kemudian akan dilakukan lagi, begitu terbuka lagi akan evakuasi kembali seperti itu. Ya pemirsa, dalam insiden naas kali ini berbagai kesulitan dihadapi tim Disaster Victim Identification Polda Jatim dalam mengenali identitas jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini yang tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hal ini dikarenakan kondisi jenazah yang mudah rusak sehingga sulit mengambil sidik jari korban. Kesulitan utama yang dihadapi tim Disaster Victim Identification Polda disebabkan oleh kondisi jenazah yang rata-rata berusia 12 sampai 15 tahun. Alat identifikasi sidik jari portable milik DVI Polda Jatim tidak bisa melakukan karena kondisi sidik jari korban sudah mulai rusak akibat pembusukan. Selain itu, sebagian besar korban belum memiliki KTP sehingga tidak dapat terintegrasi dengan sistem kependudukan.
Sementara itu untuk identifikasi dental atau gigi juga sulit dilakukan karena pertumbuhan gigi anak-anak usia 12 sampai 15 tahun cenderung seragam sehingga sulit menemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan satu jenazah dengan lainnya. Terus dari segi ciri khusus, misalnya tai lalat lah, atau ada tato, atau tanda lahir gitu atau ada cacat itu juga tidak dapat info dari keluarga. Oh, tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal, tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ketemu gitu. Hingga kini petugas masih terus berupaya maksimal untuk melakukan proses identifikasi secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Posko DVI Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara menerima total 9 jenazah korban robohnya bangunan pesantren Al-Aqozini, Buturan, Sidoarjo. Sebanyak 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga dikirim ke Puslapfor Mabes Polri pagi ini guna mempercepat proses identifikasi. Tim DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Aqozini, Buturan, Sidoarjo yang tiba di Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya, 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri pada hari Sabtu pagi guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga juga dihimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Kan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa, Dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana ya rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Ya. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu, Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah rusak, semua jenazah yang rusak atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya itu mungkin bisa disampaikan, Dok, sehingga mungkin keluarganya kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lain ya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA, artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, Dok. Oh ya, saya sependapat itu, tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Artinya butuh berapa lama, Dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, Dok? Bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling cepat itu 3 hari ya. Inilah Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun, salah seorang korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Aqozini, Buturan, Sidoarjo 3 hari pasca kejadian. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka yang serius, hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Ia bercerita sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola dan terbangun pada saat dievakuasi oleh tim SAR.
Ia mengaku tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan. Dirinya tersadar saat diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Al-Fatih selamat tanpa luka serius karena tubuhnya tertimbun pasir dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi posko keluarga korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis malam. Arifatul berbincang bersama sejumlah orang tua korban dan memberikan dukungan serta semangat. Arifatul berharap seluruh keluarga korban, khususnya kalangan ibu dan anak, agar bisa tetap tegar dan mendukung proses evakuasi. Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Yang kedua, tentunya kami menguatkan keluarga yang masih penuh harapan untuk anaknya masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain memberi dukungan moral, Arifatul juga menyiapkan program pendampingan psikososial dan juga trauma healing bagi keluarga korban, terutama perempuan dan anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.